Di saat kelas bantamweight dan kelas lightweight bertabur bintang, karena kelas bantamweight yang setengah top kontendernya adalah para juara dan mantan juara di UFC, seperti juara sesungguhnya Aljamain Sterling, juara interim Petr Yan, mantan juara Dominick Cruz, TJ Dillashaw, Frankie Edgar, dan Jose Aldo, yang sebelumnya sempat ada Cody Garbrandt, yang tidak bisa beradaptasi dengan kerasnya persaingan UFC masa kini, serta bintang lainnya seperti Sean O'Malley, serta prospek menjanjikan lainnya seperti Corey Sandhagen dan Umar Nurmagomedov. Sedangkan kelas lightweight, wah gak mesti diceritain juga, cerita kelas ini adalah yang paling banyak dalam sejarah. Gue sebutin satu faktor dari kelas lightweight aja, bisa penuh narasinya. Cuma karena betapa bintangnya para fighter di kelas lightweight. Namun jika kita bicara kelas terbaik, atau kalau bicara kata terbaik, tentu itu adalah hal yang paling relatif. Karena setiap fans punya kesukaan yang berbeda-beda. Ada yang suka perang berdarah, ada yang suka perang teknik, ada yang suka perang kekuatan, seperti di kelas heavyweight, atau suka dengan pertarungan bawah, seperti yang sering terjadi di kelas welterweight. Namun umumnya, para fans lebih suka perang berdarah. Dan salah satu kelas yang paling berdarah adalah kelas featherweight. Lalu kenapa kelas ini sering terjadi perang berdarah? Karena kelas ini adalah surganya para striker. Dan menariknya, kelas ini adalah setiap fighternya punya gaya bertarung berbeda satu sama lain. Dalam artian, punya disiplin bela diri yang berbeda-beda. Jadi di kelas ini bagaikan UFC era lama, di mana masing-masing bela diri akan beradu di sini. Karena hampir setiap fighter mewakili bela diri tertentu. Seperti Alexander Volkanovski dengan kickboxingnya yang biasa di City Kickboxing, yang mana Volkanovski adalah raja di kelas ini. Di mana di kelas lain, kebanyakan para rajanya adalah para grappler, di mana Alexander Volkanovski pernah 2 kali mendapatkan bonus fight of the night. Lalu Max Holloway dan Calvin Kattar dengan boxingnya, yang keduanya menampilkan ketahanan pukul yang amat sangat luar biasa, di mana Calvin Kattar menunjukkan saat melawan Max Holloway dan Giga Chikadze selama 5 ronde. Begitu juga dengan Max Holloway, walaupun cenderung sering adu striking dan dengan badan yang lebih kurus, tapi tidak ada satupun yang bisa membuat Max Holloway knockdown. Hal itu membuat Max Holloway meraih bonus performance of the night sebanyak 5 kali, fight of the night sebanyak 4 kali, knockout of the night sekali, fight of the year sekali di tahun 2017, dan penghargaan performance of the year di tahun 2018. Sedangkan Calvin Kattar meraih 4 kali fight of the night, yang mana tentu penampilannya kemarin sangat memukau siapapun. Bahkan banyak fighter yang memuji pertarungan tersebut. Bahkan satu knockoutnya Calvin Kattar atas Jeremy Stephens meraih penghargaan knockout of the month di tahun 2020. Lalu Brian Ortega dengan Brazilian Jiu-Jitsu-nya di bawah asuhan Rener Gracie dengan 5 kali mendapatkan bonus fight of the night dan 2 kali mendapat bonus performance of the night, yang pertarungannya dengan Alexander Volkanovski meraih penghargaan dari berbagai media menjadi fight of the year. Lalu Yair Rodriguez dengan sabuk hitam taekwondonya. Nah ini dia, walaupun hanya dengan 11 pertarungan di UFC, tapi Yair Rodriguez menghipnotis para juri dan para fans, hingga Yair Rodriguez meraih bonus fight of the night sebanyak 5 kali dan performance of the night sebanyak 3 kali, di mana salah satu knockoutnya menjadi knockout of the year, yaitu saat melawan The Korean Zombie. Lalu The Korean Zombie dengan sabuk hitam tingkat 3 di Hapkido, sabuk hitam tingkat 2 di Taekwondo, sabuk hitam di Judo, dan sabuk hitam di Brazilian Jiu-Jitsu. Jadi The Korean Zombie MMA banget, di mana 2 submisinya meraih submission of the night dan knockoutnya meraih knockout of the night. Lalu 2 kali meraih bonus fight of the night, yaitu saat melawan Yair Rodriguez dan saat melawan Dustin Poirier. Dan 4 kali meraih bonus performance of the night, serta menjadi orang pertama yang berhasil melakukan kuncian twister di UFC. Lalu Zabit Magomedsharipov dengan Shaolinnya atau dengan sandanya yang padahal hanya 6 kali fight di UFC, tapi 4 diantaranya meraih bonus, yaitu 2 performance of the night dan 2 fight of the night, yang mana salah satu kunciannya meraih penghargaan Submission of the Year oleh World MMA Award.
Lalu Giga Chikadze dengan sabuk hitam di Goju Ryu Karate dan sabuk hitam Kyokushin Karate, di mana 4 pertarungan terakhirnya semuanya meraih bonus, yaitu 3 Performance of the Night dan 1 Fight of the Night. Lalu Mobstar FLOF dengan wrestlingnya. Selama karirnya di UFC memang tidak pernah meraih bonus. Ya seperti apa yang gue bilang, kebanyakan fans lebih suka perang berdarah. Sedangkan gaya bertarung FLOF adalah wrestling atau gulat. Ya walaupun memang kurang menarik bagi sebagian fans, tapi dengan wrestling, Mobstar tidak pernah merasakan kekalahan dalam karir MMA-nya. Karena betapa mematikannya wrestling. Lalu Edson Barbosa dengan Muay Thai-nya, di mana pertarungannya Shane Burgos meraih bonus Fight of the Night, dan masih banyak lagi. Bahkan mungkin di kelas lain tidak ada yang selengkap kelas featherweight soal beragamnya disiplin bela diri tiap fighter. Namun sayangnya, para fighter di kelas ini tidaklah seperti fighter di kelas lightweight yang terus membangun drama, yang mana sebelum dijadwalkan aja serunya bukan main. Salah satunya Michael Chandler yang terus-terusan mencari lawan, namun itu saja sudah seru, apalagi beneran tiba di oktagon. Sedangkan di kelas ini nyaris tidak ada drama, seperti Max Holloway dengan Volkanovski aja, yang padahal jelas-jelas adalah rival, tapi nggak seramai rivalitas antara Dustin Poirier dengan Conor McGregor, atau Dustin Poirier dengan Justin Gaethje. Bahkan UFC lebih sering maju untuk mencarikan lawan untuk para fighter di kelas featherweight. Tahu-tahu akan dijadwalkan, padahal belum ada konflik. Berbeda dengan kelas lightweight, ketemu aja belum, tapi sudah ada konflik. Bahkan konflik antara Volkanovski dan Brian Ortega dibuat-buat dengan mengadakan The Ultimate Fighter. Sehingga hype-nya kelas ini nggak seperti kelas lightweight, seperti pertarungan antara Brian Ortega dengan Alexander Volkanovski. Mereka nyaris nggak ada konflik, sehingga banyak yang memprediksi pertarungan ini layaknya pertarungan lainnya. Tapi kalau gue pribadi, sudah yakin pertarungan ini akan serunya luar biasa. Kenapa gue seyakin itu? Karena ini adalah kelas featherweight yang penuh dengan pertarungan atraktif, pertarungan cantik, dan tentu pertarungan berdarah-darah. Dan benar saja, pertarungan perebutan gelar tersebut sangat atraktif, kompetitif, dan berdarah-darah. Nah kalau menurut teman-teman, apakah pantas kelas ini dianggap menjadi kelas terbaik? Pertarungan mana yang paling menarik? Dan siapa fighter yang paling menarik? Khususnya di kelas featherweight. Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih.